Ini level berapa nih mas? Ini sedang. Sedang itu cabenya 4 sama 5. Oh gitu ya. Kemarin ada juga ada yang 40 cabe. 40 cabe. Wah, itu level berapa tuh mas? Pedas ya. Terpedas ya? Wih, ada juga yang pesan ya? Ada. Aku pakai 2 cabai aja udah sakit perut. Diangkatnya satu-satu ya mas ya? Nggak pakai apa namanya? Saringan gitu loh. Minyaknya. Jadi kalau antum mau bikin ayam goreng fried chicken menggunakan soda kue, masukkan ke dalam tepung gitu. Kemarin ada yang di kolom komentar juga dia bikin 5 kilo tepung, baking powdernya 40 gram. Wah, ini kebanyakan. Baru dia tambah lagi baking sodanya 40 gram. Ya jelas rasanya kayak kalau baking powder. Ah, itu untuk kue basah seperti bolu kukus, seperti carilah kue-kue basah lainnya, dia lebih cocok menggunakan baking. Teman-teman, hari ini seperti biasa gua nyatronin tempat-tempat yang bisa dikunjungin ya, untuk kita menikmati ayam fried chicken. Hari ini gua ada di Geprek ya, dia jual ayam gepuk dan ayam geprek nih. Oke bro, tempatnya di daerah Ring Road, Balikpapan. Oke teman-teman, kita lihat nih proses menggoreng ayam di Geprek. Mas, dengan siapa nih mas? Dengan Mas Karli. Hah? Mas Karli. Narji? Mas Karli. Karli? Ya. Oh, Mas Karli. Ini proses pembuatan ayam tepung, ayam fried chicken ya. Ini bumbunya udah, tepungnya udah dibumbuin mas? Sudah dikasih bumbu. Bumbunya boleh tahu nggak mas? Bumbunya itu tepung terigu, garam. Mas, dibuka dulu maskernya, nggak kedengeran. Bumbunya itu tepung terigu, garam, bawang putih, sama ada resep dari rumah makan sendiri. Oh, resep rahasia dong. Ya. Oh. Ini berapa ekor mas? Ini kita nyetok 5 ekor. 5 ekor ya? Sekali goreng berapa ekor? Kali goreng bisa, kita potongan gorengannya. Jadi 30 potong. Oh, sekali goreng 30 potong. Ya. Oh, banyak juga ya. Emang sehari bisa berapa potong mas? Bisa 7 sampai 5. Oh, 7 sampai 5 ya. Oh, gitu. Khusus ayam geprek aja mas? Ada ayam bakar, ayam gepuk. Ayam gepuk sama ayam bakar ini dia sambelnya sambal kacang mete. Oh gitu ya? Iya. Beda sama ayam geprek ya? Beda. Kalau ayam geprek sambelnya apa mas? Ayam geprek sambelnya cuman kayak sambal mentah aja dia. Oh gitu. Cabai, bawang putih, udah. Nanti gorengnya nih bro. Berapa menit mas? Antara 5 menitan. Enggak, gorengnya ini berapa lama ini kalau goreng? Gorengnya 5 menit. 5 menit? Pada 15 menit? 5 menit aja. Dia tergantung mas. Soalnya kalau bagian patas sama sayap itu dia cepat matang ya. Oh gitu ya? Iya. Kalau bawah dia agak lama. Tapi kan rata-rata biasanya 15 menit mas orang mas. Iya, rata-rata. Kalau ayamnya ini udah dibumbuin mas? Ini bumbu apa nih? Pencelupan ya? Sama kayak ini, tapi cuman dikasih air aja. Oh gitu. Oh 5 menit ya masaknya. Nah ini bro, proses penggorengan ayam. Ini bikin sambal mentah nih bro. Bawang putih, Garam sama minyak wijen. oh minyak wijen ya. Kenapa pakai minyak wijen mas, nggak pakai minyak ayam aja gitu? Ya biar ada rasanya sedikit. Oh gitu ya. Ini level berapa nih mas? Ini sedang. Sedang itu cabenya 4 sama 5. Oh gitu ya. Kemarin ada juga ada yang 40 cabe. 40 cabe. Wah, itu level berapa tuh? Pedas ya. Terpedas ya? Wih, ada juga yang pesan ya? Ada.
Aku pakai 2 cabai aja udah sakit perut. Banyak kan sih pada suka pedas ya. Kau pada suka pedas ya? Ya, kadang ada yang 15 mas, 20. Kita aja yang ngulek aja sampai ngeliatnya gimana gitu. Oh gitu ya. Ini nggak pakai anu mas, nggak pakai tomat. Enggak, Terasi? enggak pakai tomat, nggak pakai terasi, nggak pakai micin, cuman garam aja deh. Garam aja ya? Iya, garam. Selain ini sambal apa lagi tadi, sambal kacang ya? Sambal kacang mete. Sambal kacang mete itu dia kayak sambal kayak gini, ditambah kacang, disiram minyak panas. Oh gitu ya. Iya. Nah ini lagi diangkat nih bro ayamnya bro. Proses pengangkatan ayam diangkatnya satu-satu ya mas ya. Nggak pakai apa namanya saringan gitu loh. Biar minyaknya Nah ini ayamnya sayap nih teman-teman. Aku minta dada sih sebenarnya, tapi dadanya belum ada. Jadi sayap aja nih, digeprek. Ayam ini ditumbuk aja ya, ditumbuk. Nah, udah op. Sambelnya dipisah aja mas. Matang ayam ini. Nasinya dipisahkan nasinya? nasinya sama airnya nanti ambil sendiri dah, bebas. Oh, ambil sendiri kah? Iya, bebas. Oh ambil sendiri. Nanti satu kali boleh nambah. Oh gitu ya. Oh, oke bro, kita icip dulu. Siapa namanya dek? Hah? Rasya. Oh sekolah di mana? Di kilo 11, Kilo 11. Waduh, dari Ring Road ke kilo 11. Kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Oh, suka makan ayam geprek juga? Udah, Udah pernah makan? Di sini udah pernah beli? pernah. Oh iya, mantap. Sukses buat Karya Cipta Media Channel gitu. Sukses di media channel. Karya Cipta Karya Cipta Media Media Channel. Channel. Sukses buat antum. Sukses buat antum. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Aku berharap mudah-mudahan hari ini lu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Hari ini gue pakai kacamata biar nggak silau. Dan gue ada di daerah Ring Road, Kota Balikpapan ya, masih di seputar Balikpapan. Hari ini gue mampir di outlet atau gerainya The Geprek. The Geprek ini dia jual ayam geprek, jual ayam gepuk ya. Terus kalau kita mampir di sini, kita makan ayam geprek, satu porsi ayam geprek gratis nasi ya, makan sepuasnya. Jadi kalau belum puas belum boleh pulang. Tambah minum gratis. Teman-teman, di kesempatan hari ini aku ingin berbagi lagi ya. Kebetulan ada yang bertanya di kolom komentar mengenai, banyak ini yang bertanya ya, bertanya masalah apa sih bedanya soda kue dengan baking soda dengan baking powder, gitu ya. Nah, kalau baking soda atau yang lebih kita kenal dengan soda kue itu sih sebenarnya sama aja dengan baking powder ya. Cuma bedanya kalau soda kue ini bahan pengembang juga, cuma dia masih murni gitu loh. Bukan murni ya, belum ada campuran gitu loh. Jadi istilah awamnya seperti itulah. Dia antara baking powder dengan baking soda ini sama-sama bahan pengembang. Cuma bedanya begini ya. Kalau baking soda atau soda kue ini biasanya digunakan untuk kue-kue kering gitu loh, seperti biskuit, kembang goyang misalnya, atau pokoknya kue-kue kering lah. Nah dia bisa dicampur di tepung gitu loh. Kalau untuk mengembang atau untuk pengembang makanan yang bersifat kering, dia menggunakan soda kue atau baking soda. Nah terus kalau
baking powder itu apa? Baking powder ini biasanya bahan pengembang yang digunakan untuk kue-kue yang bersifat dimasak, dikukus gitu loh. Nah ini cocoknya pakai baking powder. Jadi kesimpulan singkatnya, kalau baking soda atau soda kue ini bisa digunakan untuk tepung, bisa dicampurkan ke tepung untuk membuat fried chicken, ya. Karena dia tidak ada campuran bahan kimia lainnya, jadi masih murni gitu loh. Dia ini sifatnya atau fungsinya untuk menetralisir bahan-bahan yang bersifat asam. Ya, gua tahu sih seperti itu ya. Jadi kalau antum mau bikin ayam goreng fried chicken menggunakan soda kue, masukkan ke dalam tepung gitu loh. Jangan masukkan ke dalam air. Jadi dijadikan satu dengan tepung itu. Tapi ingat, makanya jangan banyak-banyak ya. Itu kemarin ada yang di kolom komentar juga dia bikin 5 kilo tepung, baking powdernya 40 gram. Wah, ini kebanyakan. Baru dia tambah lagi baking sodanya 40 gram. Ya, jelas rasanya nggak enak, pahit gitu loh. Jadi baking powder ini atau baking soda ini atau soda kue ini fungsinya supaya tepungnya ini mengembang gitu loh, mekar saat digoreng, bukan untuk renyah ya. Tapi bisa juga renyah, efeknya kerenyah juga sih. Jadi untuk supaya mekar ya. Nah, tapi gunakan kalau untuk fried chicken gunakan soda kue ditaruh di tepung, dicampur di tepung gitu. Nah, kalau antum mau gunakan baking powder jangan di tepung ya, tapi di air gitu. Karena baking powder ini akan berfungsi manakala dia bertemu dengan air. Karena dia sudah ada campuran zat kimia lainnya. Jadi baking powder, baking soda itu sama pengembang, cuman beda fungsinya. Kalau baking soda ya atau soda kue untuk membuat kue-kue kering, nah, termasuk fried chicken yang digoreng. Nah, tapi kalau baking powder, itu untuk kue basah seperti bolu kukus, seperti carilah kue-kue basah lainnya, dia lebih cocok menggunakan baking powder. Jadi teman-teman ini harus sudah tahu nih ya, baking powder maupun baking soda makanya jangan banyak-banyak gitu loh. Kalau makanya banyak-banyak pahit. Pakainya dikit aja. Makanya gue punya resep cara membuat tepung ayam fried chicken. Itu 4 kg tepung, baking sodanya cuma 1 sendok makan aja bro, nggak banyak-banyak gitu. Nah kalau pakainya banyak dijamin dia pasti getir, tidak enak. Dan satu lagi ya, kalau kita kebanyakan mengkonsumsi baking soda atau soda kue, ini juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, kenapa sih membuat ayam goreng fried chicken ini harus menggunakan soda kue? Ya, orang-orang ini kadang nggak ngerti juga fungsinya itu untuk apa gitu loh. Nah, tadi udah gue jelasin bahwa soda kue atau baking powder ini fungsinya untuk pengembang supaya mekar kayak bolu gitu kan, mekar dia. Jadi kelihatan gede gitu. Nah, untuk fried chicken juga gitu juga. Jadi pada saat kita masukin ke dalam tepung, pada saat tepungnya digoreng, dia ngembang gitu anunya. Enggak. Makanya ada yang bilang kok aku bikin fried chicken ini nggak crispy, nggak keriting gitu loh, nggak ngembang gitu ya, karena dia mungkin nggak pakai soda kue gitu loh, baru diremas-remas gitu teman-teman. Oke, jadi udah jelas ya perbedaan antara soda kue dengan baking powder, itu bedanya di situ. Kalau asal usulnya mereka sama-sama pengembang yang mengembangkan makanan. Tapi kalau soda kue makanan kering, kalau baking powder untuk makanan basah. Oke, kita icip-icip dulu. Aku 2 kali makan di geprek ya. Geprek ini memang tidak mengutamakan crispy, ya. Yang penting dia ayamnya ada tepungnya.
Sebenarnya kalau kita mau menggoreng fried chicken itu nggak menggunakan soda kue bisa nggak kira-kira? Bisa. Kayak franchise global itu kan mereka nggak pakai campuran macam-macam. Cuma itu memang resikonya. Dia punya apa namanya holding time itu 45 menit. Artinya gini, ayam setelah digoreng itu 45 menit dia udah nggak crispy lagi. Gitu. Maka dimodifikasilah oleh pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang waralaba lokal. Gimana caranya? Ayam ini crispy-nya lama, maka diakalin dengan menggunakan soda kue. Gitu. Jadi kalau antum mau pakai soda kue, pakai dicampur di tepung, bukan di air, karena dia untuk makanan kering. Tapi kalau antum mau pakai baking powder, dicampur di celupan. Gitu. Jadi dia ngembang. Oke teman-teman, cukup sekian. Ada yang tempo hari ada yang komen, dia bilang kalau gue ini banyakan teori. Banyakan teori daripada praktek. Memang kontennya begitu. Teori itu penting. Di mana-mana orang teori dulu baru praktek. Coba waktu kita sekolah pelajaran olahraga, kita kan pengennya praktek aja kan, olahraga aja, padahal guru ngasih teori dulu biar mateng. Terus udah teori mateng baru praktek gitu. Teori itu penting. Kalau mau bikin SIM, teori dulu atau praktek dulu? Teori dulu. Oke. Sukses buat antum.